Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Saat ini pagi yang begitu indah bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menemani sepanjang hidup kita. Anugerahnya itu melimpah seperti perisai adanya dalam hidup. Untuk itu mari kita siapkan hati untuk dengar firman dan juga memuji menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala berdoa. Pujian dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang tahu seluruh kedalaman hati kami. Pagi ini kami mengucap syukur. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu melingkupi kami. Sebentar kami akan memuji, menyembah Engkau. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan bagi setiap yang lemah, menyembuhkan bagi setiap yang sakit. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan renungan 30 menit ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bawa korban syukur di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang sangat baik. Dia Yesus Tuhan yang sudah mati di kayu salib bagi kita. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Mari bawa korban syukur. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya. Selamanya, selamanya Kau baik Tuhan. Kami bawa syukur, kami bawa syukur, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat bagimu, syukur bagimu Tuhan. Allah yang
penuh kasih karunia melimpah dalamku Tuhan. Anugerah-Mu kami bawa syukur, kami bawa sembah, haleluya, sembah-sembah, limpah dengan syukur hatiku, haleluya, 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 haleluya. Anugerah-Mu besar, kasih-Mu memenuhi, cinta-Mu memuaskan, haleluya. Sebab Kau baik Tuhan, selamanya, selamanya Kau baik, selamanya. Cukuplah bagiku kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Anugerah-Mu memagari kami dengan perisai, seperti perisai ya Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terangilah kami Tuhan dengan jalan-jalan, supaya kami Tuhan memancarkan kebaikan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku ya Tuhan, memelihara. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sekali lagi, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk seumur Yes, Lord. hidupku terjadi dalam hidupku.
Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hidup dalam anugerah. Tidak bisa kami bermegah di atas kehidupan kami, di atas kekuatan kami. Sebab anugerah-Mu lah yang membuat kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebentar kami dengar firman. Kau mengurapi telinga rohani kami. Diberkatilah kami yang menyampaikan dan diberkatilah semua kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, mari kita kembali siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah, kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan kami. Dan kami rindu pagi ini Tuhan, Engkau isi hidup kami dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami, sehingga kami berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari yang siap dengar firman bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, hari ini, pagi ini saya rindu kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan, satu ayat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, tema renungan saya pada pagi ini dari ayat yang kita baca, saya memberikan judul renungan ini adalah hati dijaga, berkat mengalir. Kita tidak perlu mencari berkat Tuhan, kita perlu menjaga hati kita, karena dengan menjaga hati maka berkat-berkat Allah akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini di era postmodern ini, zaman serba cepat, zaman serba digital, banyak orang sibuk hanya menjaga harta, banyak orang sibuk menjaga kesehatan, banyak orang sibuk menjaga kedudukan, tapi mereka lupa menjaga hati mereka. Karena benar, zaman sekarang zaman yang penuh tekanan, penuh persaingan. Karena itu kita harus membangun benteng yang kuat untuk karir, keuangan, kesehatan, benar. Tetapi jangan membiarkan hati kita tidak terlindungi. Kenapa? Karena kualitas hidup, yaitu damai sejahtera, hikmat, bahkan masa depan yang penuh harapan sepenuhnya ditentukan oleh kondisi hati kita. Dari ayat firman Tuhan Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan jagalah hatimu. Di sana sebenarnya kita diingatkan dengan sangat penting. Yang pertama, coba perhatikan kata jagalah, itu dari bahasa Ibrani dari kata natsar. Natsar artinya melindungi dengan sungguh-sungguh, mengawasi seperti seorang penjaga benteng atau penjaga kota yang benar-benar mengawasi kalau ada musuh datang dan ingin menyerang kota tersebut. Sehingga ini bukan sekedar pekerjaan sesekali, tetapi ini pekerjaan yang penuh dengan perlindungan aktif. Setiap hari kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Itulah makna kata jagalah. Kemudian kata hati itu dari kata lev dalam bahasa Ibrani, bukan sekedar perasaan senang, tidak senang, tapi ini bicara tentang pusat komando kita, pusat pikiran kita, kehendak kita, karakter kita, keputusan kita, iman dan motivasi hidup kita. Itu yang perlu kita jaga. Hati lev itu bicara tentang seluruh pemikiran kita, seluruh kehendak kita, seluruh keputusan-keputusan yang kita buat, bahkan iman kita dan motivasi kita. Jaga itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sementara kata segala kewaspadaan itu artinya kita harus menjaganya above all else, artinya melebihi segala sesuatu, di atas
segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Harta kita, aset kita, hal berharga yang lain yang kita jaga. Hati kita melebihi itu semua. Hati harus menjadi prioritas mutlak yang utama yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita. Karena sumber mata air kehidupan kita itu berasal dari hati. Hati yang bersih memancarkan kehidupan yang diberkati. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembenaran hatinya yang baik. Amin. Karena itu mari kita jaga hati kita, sehingga ketika hati dijaga maka berkat mengalir di dalam hidup kita. Yang pertama, jagalah hati, karena hati menentukan arah hidup kita. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Orang yang membuat perhitungan artinya orang yang ingin menentukan kehidupannya ke arah mana. Ingat, seperti kemudi kapal yang kecil yang bisa menggerakkan kapal yang sangat besar. Dan demikianlah sesuatu yang kecil, segala sesuatu yang kecil yang menghasilkan perkataan, keputusan dan masa depan dimulai dari hati. Hati yang penuh iman menghasilkan mujizat, katakan amin. Hati yang penuh kasih menghasilkan damai sejahtera. Hati yang penuh hikmat menemukan solusi atas setiap masalah yang sedang kita hadapi. Charles Spurgeon berkata, hati adalah benteng utama manusia. Jika benteng itu jatuh, seluruh kehidupan akan runtuh. Karena itu benar-benar sungguh-sungguhlah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diingatkan sungguh-sungguhlah menjaga hati kita. Karena hati adalah benteng utama kehidupan kita. Supaya hidup kita terus memancarkan kemuliaan Allah, menerima berkat dari Tuhan. Yang kedua, ketika kita menjaga hati, kita diberkati. Itu artinya menjaga hati dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Jagalah hati kita dengan senantiasa baca firman. Isilah hati kita, isilah pikiran kita, isilah perasaan kita, isilah motivasi kita dengan firman. Sebab firman itu adalah pagar utama di dalam kehidupan kita, penuntun di dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat yang ke-11 yang ditulis oleh Daud, dia berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa. Orang jatuh dalam dosa karena hatinya tidak dipagari oleh firman Tuhan. Sehingga bagi dia begitu gampang orang itu jatuh dalam dosa. Daud menyadari itu. Dia pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya, padahal dia begitu mencinta firman. Tapi ketika dia tahu firman, dia kembali, dia harus bertindak. Inilah rahasia keberhasilan seorang Daud bangkit dari kejatuhan dan diperkenan Tuhan. Kenapa? Karena dia menyimpan setiap firman Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini, apakah kita menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita? Kita menyimpan firman Allah di dalam hidup kita? Apakah kita senantiasa membaca firman Tuhan setiap hari? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, jangan malas baca firman. Jangan sampai kita lupa baca firman, karena firman itu sebagai pagar perlindungan kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penolong pribadi Allah yang diberikan kepada kita. Waktu Yesus naik ke sorga, dia mengirimkan Roh Kudus bagi kita yang menolong kita. Dengan Roh Kudus ia akan menjaga hati kita tetap peka terhadap kehendak Allah. Tanpa Roh Kudus kita tahu kehendak Allah, tapi kita tidak mampu mengerjakannya. Tapi dengan Roh Kudus dia akan menolong kita. Pribadi Allah akan menolong kita supaya kita peka terhadap kehendak Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena itu kuasa Roh Kudus bekerja ketika kita membangunnya melalui doa, melalui penyembahan, pengampunan, dan di dalam komunitas yang sehat. Mari lihat hari-hari ini apakah kita ada di dalamnya. Rick Warren
berkata apa yang memenuhi pikiranmu akan membentuk hidupmu. Karena itu isilah hatimu dengan firman Tuhan, amin. Bukan dengan kepahitan, bukan dengan ketakutan, apalagi dosa. Mari kita belajar mengisi hati kita dengan firman, maka itu akan membentuk kehidupan kita, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Yang ketiga, hati yang dijaga membuat berkat Tuhan terus mengalir di dalam hidup kita. Mazmur 84 ayat 12 berkata, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Hati yang benar menghasilkan hubungan yang dipulihkan, pelayanan yang diberkati, keluarga yang harmonis, dan keputusan yang benar. Berkat selalu mengalir melalui saluran yang bersih, amin. Hati kita bersih, maka berkat Allah mengalir di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, melihat Allah berarti mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa dan pekerjaan Tuhan secara nyata setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, yang menjaga hatinya dengan firman, yang menjaga hatinya dengan kuasa Roh Kudus, yang menjaga hatinya dalam doa, dalam penyembahan, dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sehingga Warren Wiersbe berkata, Allah lebih tertarik membentuk karakter daripada sekedar memberi kenyamanan di dalam hidup kita. Amin. Dia mau bentuk hati kita. Dan hati yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan adalah alat yang paling berkuasa di tangannya. Billy Graham mengatakan demikian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau rindu hati kita, hidup kita diperkenan Tuhan, mari kita periksa hati kita saat ini, hari ini, ketika engkau dengarkan firman Tuhan, termasuk saya, kita periksa hati kita. Apakah hati saya masih dipenuhi pengampunan? Adakah kepahitan yang masih enggan saya lepaskan? Apakah hati saya masih sungguh-sungguh haus akan Tuhan? Sudahkah saya menjaga hati melalui firman dan doa setiap hari? Periksa, 4 bagian ini sangat penting kita periksa. Kalau kita masih belum bisa mengampuni, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, tidak bisa melepaskan yang terikat, dosa-dosa yang mengikat, datanglah kepada Roh Kudus. Jika kita tidak haus lagi akan Tuhan, mari datang baca firman, sujud, berbalik dari dosa-dosa kita dengan rendah hati, akui di hadapan Tuhan. Dan sambil kita menjaga hati kita melalui firman dan doa setiap hari. Amin. Berkat Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Jika hati dijaga, maka keputusan kita menjadi benar. Jika keputusan benar, hidup menjadi terarah. Jika hidup terarah, maka berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Katakan amin. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak pertama-tama melihat penampilan kita. Tuhan tidak melihat jabatan kita. Bahkan Tuhan juga tidak melihat kekayaan kita. Dia tidak butuh itu semua. Ya, sehingga kita harus sadar, jangan hanya menjaga dompet kita, jangan hanya menjaga rumah kita, jangan hanya menjaga pekerjaan kita, tapi jagalah hati kita dengan sungguh-sungguh. Sebab dari sanalah setiap kita akan menjadi saluran berkat dan menerima berkat yang Allah salurkan di dalam kehidupan kita. Bagian terakhir saya ingin tekankan sekali lagi, hati dijaga, hidup terarah. Hidup terarah, hidup kita akan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Dan hati yang dipenuhi Tuhan, berkat pun mengalir. Berkat Tuhan bukannya uang, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat relasi,
dan berkat materi yang Tuhan siapkan bagi kita. Ingatlah, kualitas hidup kita ditentukan oleh apa yang kita izinkan masuk dan tinggal di dalam hati kita. Karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan Tuhan untuk menjaga hati kami. Betapa kami sering lupa menjaga hati kami. Kami lebih menjaga penampilan kami. Kami lebih menjaga harta kekayaan kami. Kami lebih menjaga relasi hubungan kami. Bahkan kami lebih menjaga jabatan kami. Tuhan ampuni kami, seringkali kami mengabaikan apa yang paling utama dalam hidup kami, yaitu hati kami. Kami tidak memberi makan hati dan pikiran kami dengan benar. Kami mengisinya dengan filosofi dunia. Kami mengisinya dengan kebenaran dunia. Kami mengisinya dengan dosa. Kami mengisinya dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan ampuni kami. Dengan rendah hati kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui setiap kealpahan kami, setiap kesalahan kami. Tuhan, Engkau menguduskan kami kembali. Dan biarlah kami berada dalam arah yang benar, menjaga hati kami dengan sungguh-sungguh, sama seperti seorang penjaga menara kota, penjaga menara benteng, yang senantiasa mengawasi kalau ada musuh ingin menyerang. Demikianlah kami menjaga hati kami, menjaga dengan firman-Mu, menjaganya dalam tuntunan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus pimpinlah kami sehingga sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, hati kami terjaga di hadapan-Mu dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap jadi berkat, bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin.